Kapan saya bisa memilikinya? Mobil seperti itu. Ini disebut ayah harimau tanpa anjing. Ya, Zihao. Dia masih muda dan menjanjikan. Benar, teman sekelas. Kalian hari ini makan dan makan. Jika itu enak, beri kami hotel. Pujian bintang 5. Pemimpin Regu Tua, Anda adalah karakter sekolah kami. Bagaimana sekarang seorang pelayan kecil, semakin saya hidup, semakin saya kembali. Putra Lao Chen masih mengemudi. Bagaimana kita bisa seperti Jihao, usia muda, jadilah bos besar dalam memulai bisnis. Bibi, terima kasih atau mari kita makan berikutnya. Baik. Berlari atas nama pengemudi, berikan aku harimau. Bos yang baik. Ayah. Berjalan. Baik, pujian. Mulai. Ayah, anak laki-laki, aku membiarkanmu. Ayo Land Rover kemari, Tuli. Gulungan, mobil ini suka mengemudi siapa? Aku tidak bisa mengemudi. Ternyata ini adalah anakmu. Balok atas tidak benar. Anak laki-laki, sepatu sudah dibersihkan. Hati-hati, aku membuatmu menganggur. Jangan impulsif. Tunggu, ayolah. Pahlawan. Paman akan memberimu. Anda menggosek. Ayah, jangan semir sepatu. Bersihkan dan bersihkan. Iya. Hari ini harus memberi Chen ulasan bintang 5, harus 5 bintang pujian. Baik, pahlawan. Selesai. Ya. Chen tua. Pelayanan yang baik hari ini. Ini adalah tip. Ambil itu. Mari kita pergi ke game kedua. Pergi. Aku akan membayar. Ayah, apa yang kamu lakukan? Uang ini tidak bisa diambil. Bagaimana saya tidak bisa mengambilnya? Setiap sen sulit didapat. Ayah. Tidak ada gunanya untuk anak laki-laki. Membuat Anda menderita. Upaya Anda, ayah melihatnya. Aku percaya padamu akan lebih baik dan lebih baik. Saatnya untuk membiarkan dia tahu identitas saya yang sebenarnya. Baju ganti. Selamat datang di kembalinya Ketua. Ketua Umum, Anda adalah orang terkaya di musim panas. Dan orang yang berkuasa di grup Tianmen berat posisi tinggi. Tapi mengapa akan berada di hotel menyamar sebagai pelayan? Tentu saja ini untuk anakku. Anak. Itu benar, ingin menjadi kaya selama 3 generasi harus kaya. Pengalaman kerja tingkat bawah, jadi bertahun-tahun aku terus membiarkannya. Sekarang saatnya, biarkan dia mengambil alih grup Tianmen. Tapi, Tuan Muda, dia tidak memiliki pengalaman manajemen. Ini terburu-buru. Biarkan dia bertanggung jawab atas gerbang surga. Saya khawatir, terlalu berisiko. Tidak apa-apa. Selama bertahun-tahun aku sudah diam-diam mendukung Chu Minjue hanya untuk membuatnya menjadi penolong Xiao Hao. Ketua Umum, besok adalah keluarga Chu, ulang tahun ke-80. Anda lihat Anda. Siapkan hadiah saat itu, aku akan berada di pesta ulang tahun Chu, mengumumkan kepada dunia, keluarga Chu Minjue itu adalah menantu saya dari keluarga Chen, juga grup Tianmen kami, ibu dari masa depan. Syah. Bulan cerah. Bulan cerah. Halo, mengemudi atas nama. Pergilah, saya pergi. Maaf ya. Istri, kau turun padaku. Gunungan. Chen Hao, apa yang kau lakukan? Anda melepaskan. Apa yang kau lakukan? Istri, dia mengambil keuntungan dari Anda. Apa yang kau bicarakan? Aku berbicara dengannya tentang kerjasama. Malam ini, dia semua merangkak apa yang Anda sebut kerjasama. Cukup, Chen Hao. Bisakah kau tidak? Shi Hao adalah teman kuliah saya. Sekarang bahkan grup Tianmen, kepala Provinsi Timur. Dia adalah orang terkaya. Karakternya, aku tahu lebih baik dari siapapun. Bulan cerah, ini adalah milikmu, mengemudi suami. Aku akan memercikan air kotor. Chen Hao,
Bisakah kamu tidak menggunakannya? Mata sempit, lihatlah saya dan Zhou Xiao. Hubungan antara kerjasama bisnis tidak sama dengan mengemudi. Tidak begitu sederhana. Belum lagi mencuci dan memasak. Anda tidak dapat berpartisipasi. Jadi kau masih tidak percaya padaku. Kau harus berpikir begitu. Maka aku tidak bisa. Bulan cerah. Sebenarnya saya pikir hal ini dia bisa terlibat. Bagaimana dia bisa di kita setelah berbicara tentang anggur. Mengendarai mobil saya, kirim dia pulang. Mercedes G besar. Buka dengan hati-hati. Kata buruk. Gaji 2 bulan hilang. Istri saya sendiri, saya akan mengirimkannya sendiri. Istri, ayo pergi. Pulang bersamaku. Aku akan melakukannya untukmu. Lobster favorit Anda. Anda mencari tahu makan malam? Akira dan aku makan 2.000 lobster Boston. Minum itu Raffi Top dengan 80.000 botol. Tapi bagaimana denganmu? Kau biarkan dia makan sampah ini. Jadilah pria seperti Anda. Apakah kamu tidak malu? Urusan saya sendiri. Anda tidak bisa mengarahkan cari Anda. Cukup. Kau sudah cukup. Kurang minggu, hal kerjasama. Mari kita bicara lagi. Aku akan pergi. Chen Hao. Istrimu, aku sudah bermain. Bibi Chu, bekerja sama dengan keluarga Chu Anda. Aku takut aku tidak bisa melanjutkan. Istri, Kau tak ada habisnya, Chen Hao. Aku tidak memohon padamu. Bisa mudah, seperti Zhou Xiao, menjadi anak orang terkaya. Tapi setidaknya, bisakah Anda bertanya, jangan tarik kaki belakang saya. Aku ada di matamu. Hanya orang yang menarik. Bukankah itu? Lihat sendiri. Semua orang mengalami kemajuan selama bertahun-tahun. Kecuali kamu. Bulan cerah. Apa yang terjadi? Kata Zhou Xiao, kerjasama dengan keluarga kita tidak bisa bicara lagi. Ibu, ini pasti lucu. Berantakan. Imut kecil, Anda tidak bisa melihatnya. Keluarga Chu kita baik-baik saja. Jusheng, adikku dan aku adalah suami istri. Malam ini ada seorang pria, aku merangkak padanya. Aku belum punya hak. kau punya hak untuk kentut. Dan aku bilang padamu, jika putri saya kali ini bisnis kuning, aku belum selesai denganmu. Anda sekarang segera menceraikan putriku. Apa? Perceraian? Biarkan Anda bergabung dengan keluarga Chu kami. Itu hanya untuk melihat Anda. Aku tidak menyangka kau, jadi tidak bisa membantu dinding. Bahkan anjing saya, Haozi, lebih baik darimu. Chu Sheng, jangan terlalu jauh. Ketika aku pertama kali tiba di rumah Chu, keluarga Chu Anda memiliki banyak hutang. Saya menjual rumah dan mobil, bekerja keras di luar. Kalau tidak keluarga Chu, bagaimana bisa ada hari ini? Bukankah itu 500 juta? Anda menggantung di mulut Anda setiap hari, Anda tidak repot-repot. Ini 1 juta, ini surat cerai. Pegang uang. Baiklah, Chu Sheng. Sampai di sini. Bukan kakak. Aku sudah mengatakan ini. Chen Hao, bisakah kamu sedikit termotivasi? Aku tidak ingin kau menjadi kaya, saya hanya ingin Anda turun ke bumi. Jangan malu. Di dalamnya, ini adalah gambar ulang tahun Derek Perry, aku membeli 50.000, besok adalah ulang tahun ke-80 kakek, Anda mengambil ini untuk kakek, Anda mengirimnya. Ini yang kuberikan padamu, kesempatan terakhir. Apakah kamu mengerti? Anda harus melakukannya sendiri. Ayah. Istri. Ya, aku tidak bisa. Tidak bisa membantu kalian. Howard. Xiao Hao, apa yang terjadi padanya? Ini. Selama bertahun-tahun, anak ini terlalu banyak menderita. Terlambat. Apakah hadiah ulang tahun sudah siap? Semua siap untuk ketua. Biarkan aku melihat. Putraku Chen Zhenshan, bagaimana bisa digunakan? Kaligrafi dan lukisan yang buruk? Pergi ke kantor saya. Menempatkan nilai 10 miliar, 1000 mil. Ya. Howard, besok aku akan membiarkan Daxia semua orang tahu identitas Anda.
Anda adalah grup Tianmen Tuan Muda tertinggi. Saya berharap ayah Furudong Hai Shobin Anshan. Ibu, Zhou Shao berkata, ingin bekerja sama secara mendalam dengan mereka, adikku harus berbicara dengan perceraian Na. Yakinlah. Biarkan saja dia hari ini di pesta ulang tahun kehilangan wajah adikmu. Pasti akan menendang si kecil yang lucu. Orang tua, lihatlah cucumu, aku membawamu sesuatu yang baik. Kakek, ini aku membuat teman dari barat daya. Ginseng berusia seabad. Semoga berhasil, Furudong Hai, Shobin Anshan. Anda lihat. Cucu memiliki hati. Kakek, kami juga telah mempersiapkannya untuk Anda hadiah ulang tahun. Kakek, ini aku dan Akira, hadiah yang disiapkan khusus untuk Anda. Anda lihat. Tidak perlu. Biarkan saja. Hiroko, ayo. Hiroko! Apa maksudmu? Anjing kita, ada kursi di rumah Cu dan kau tidak layak. Terlalu menggertak. Cushing Anda. Ya, kami menggertakmu. Putriku, aku bisa menikahimu. Dia benar-benar jatuh. 8 kehidupan, pesta ulang tahun sebesar itu. Anda bahkan tidak mengundang tamu. Apakah Anda masih memiliki wajah? Oke, semua bicara padaku. Chen Hao, meja ini kau seharusnya tidak duduk. Kakek, lokasi ini tidak aku duduk. Lalu siapa yang harus duduk? Tentu saja aku. Itu semua adalah para direktur grup 10 besar di provinsi ini. Biasanya sulit bertemu. Hari ini malah datang semua untuk ucapan selamat. Lia, itu Kat, pemimpin grup Yuan Hang, konglomerat miliaran. Wanita tangguh itu juga datang. Para elit berpengaruh ini bekerja sama dengan salah satunya. Nilai kita langsung melambung. Ternyata semua datang bersama Yang Master Yo. Benar. Kekek, Zhou Shihao, mengajak para tokoh ternama. Khusus datang memberi selamat. Semoga kakek panjang umur selalu. Semoga kakek Chu panjang umur. Yang Master Zhou datang langsung. Dengan tamu-tamu penting. Sungguh membuat keluarga terhormat. Kekek, terlalu sopan bicaranya. Saya datang hari ini. Juga membawakan hadiah spesial. Apa kakek tahu? Orang terkait Tiongkok. Yang juga pendiri grup Tianmen. Action. Tentu. Action ini mendirikan sendiri grup Tianmen. Dan menjadi perusahaan raksasa di Tiongkok. Bezid telah menjadi orang terkaya di Tiongkok. Semua ingin berhubungan. Saya ini, anak angkat Pak Chen. Ini, kontrak 1 miliar rupiah. Daya untuk keluarga Chu. Semoga kakek berkenan. Bagus. Keluarga Chu akan langsung makmur. Yang Master Chu. Silakan duduk. Mari duduk. Tidak apa. Ini kan si supir cadangan. Kenapa tidak duduk? Jangan-jangan tidak suka duduk. Yang Master Chu, dia hanya jangan dihiraukan. Tempat di samping istriku. Diberi ke orang luar. APA aku menantu. Atau dia? Jam. Selama Yo ada, kau tak pantas jadi menantu keluarga Chu. Mingger. Idiot. Chu Sheng. Sudahlah, jangan ribut. Young Master Zhou, jangan ditanggapi. Mari kita makan. Baiklah. Silakan duduk semua. Tapi saya penasaran. Apa hadiah dari anak ini? Kalau Yo sudah bilang, mari kita buka. Sayong, ambil ini. Chen Hao.
Kekek. Chen Hao menyiapkan lukisan bangga sisi, melambangkan umur panjang dan panjang umur dan kemakmuran. Walau tidak terlalu berharga, tapi ini dipilih dengan ketulusan hati. Semua berkenan menerimanya. Mingyu, lukisan yang dibawa Chen Hao ini, Kekek, mungkin tak pantas menerimanya. APA? Kakak, lihat baik-baik dia bawa apa? Ini. Lukisan Qian Li Zhang Shantu. Ini harta karun langka. Ini tak ternilai harganya. Berani sekali. Tak disangka, supir lepas seperti dia, berani membawa harta negara. Kekek. Menantu priamu ini sanggup berbakti. Lukisan ini adalah harta kekayaan Daxia, bernilai miliaran. Berani kasih kakek palsu? Palsu. Chen Hao. Ini apa? Bukannya harusnya kirim lukisan bangau? Kenapa kau ganti diam-diam? Mingyu, aku bukan yang mengganti lukisan. Kemarin, aku tertidur di sofa. Lukisan ada di sampingku. Katakan yang sebenarnya. Aku ingat sekarang. Pasti ayah yang mengganti. Aku telepon dia dulu. Jangan telepon. APA yang kalik. Sudah. Lukisan aslinya. Sekarang ada di kantor ayah angkatku. Kau bilang, ini asli? Jadi maksudmu? Aku. Amila. Chen Hao. Tak Kizanka, sudah begini masih, kau berbohong. Mingyu, percayalah padaku. Ini ulang tahun kakek, tak mungkin aku bercanda di acara penting ini. Kakak, bawa lukisan palsumu. Pergi. Tak mengerti bahasa, suruh pergi. Cepat minggat, lekas pergi. Pergi. Mingyu, Kekek, dengar penjelasanku. Sudah. Chen Hao. Bukankah sudah kuberitahu beberapa hari lalu, acara ini sangat penting. Sangat penting. Jangan kecewakan aku. TAPI kau, menipu semua orang. Membawa lukisan palsu, kau anggap semua di sini, bodoh? Lihat, semua orang di sini. Tak injing kau di sini. Jika tetap di, kau hanya akan dipermalukan. Hip Yuan Lisik. Perbuatan memalukan. Mau percaya pada tuan kecil tak berguna. Daripada beri kesempatan jelaskan. Sikap kalian ini membuatku tercengang. Omong kosong. Kalianlah yang ngawur. Chen Hao. Mingyu. Apa kita nggak bisa bicara baik-baik? Aku yang nggak mau bicara baik denganmu. Aku yang nggak pernah bicara baik sama kamu. Lihat diri kamu. Sampai sekarang masih bohong. Bahkan menghina keluargaku. Aku mau kamu. Sekarang juga. Minta maaf ke keluargaku. Miraka Kilyarga Kamu. Aku bukan keluarga kamu. Terakhir kukatakan. Lukisan itu. Bukan aku yang ganti. Aku juga bilang terakhir. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Chen Hao. Ayo kita cerai. Halo, Direktur. Laporan penting. Keluarga Chu menganiaya tuan muda, maksa dia cerai. Apa? Berani sekali. Ikut aku masuk. Sirai. Benar. Sirai. Sudah 5 tahun. 5 tahun penuh. Aku sempat berharap padamu. Tapi lihat keadaanmu. Sok glamour, sombong, tapi nggak bisa apa-apa. Sekarang kamu nggak pantas di keluarga Chu. Apa hakmu jadi suamiku? Aku sok glamour. Chu Mingyu. Tanya hati. Untuk Kilyarga Chu, aku lakukan segalanya. 5 tahun lalu. Aku layan. Jual rumah dan mobil.
Sembunyikan dari ayah. Jual semua harta. Untuk tutup utang keluarga kalian. 3 tahun lalu. Camel. Chu Mingyu. Mau mulai usaha. Cari pinjaman, tapi nggak ada yang mau. Aku yang kerja serabutan. Ingat bekas luka ini? Xiao Chen. Xiao Chen. Setahun lalu, untuk menjilat pimpinan asosiasi Dongshang, aku sampai kasih. Satu-satunya peninggalan ibu, sudah kuberikan. Aku nggak ngeluh. Untukmu, Oncek Kilyargachu, aku korbankan segalanya. Tapi akhirnya, dibilang nggak pantas. Chu Mingyu. Camel Yang, nggak pantas bicara. Aku. Sayong. Semua ini, apa kami yang paksa? Dengan todong pisau, masa iya, kan kamu yang rela melakukan? Mau paksa kami merasa berhutang? Kamu nggak layak. Hari ini, perjanjian cerai ini mau tak mau harus kau tanda. Nggak mau tanda? Harus tetap tanda. Berani-beraninya memperlakukan anakku begini? Kira keluarga Chen tak ada yang bisa melindungi? Ayah. Kenapa ayah datang ke sini? Aware. Apa yang terjadi di sini? Ayah dengar kabar. Keluarga Chu mau menceraikanmu? Betul. Bercerai. Anakmu ini, sama sekali tak pantas tinggal di keluarga Chu. Maju. Ini keinginanmu? Aku. Sayangku. Kau pikir kakakku harus menurutimu? Kau siapa? Kuma Pelayan. Pakai jas murahan. Zuk penting sekali kau. Kalau berani hina ayo lagi, kubuat mulutmu robek. Wah, berani sekali. Shen Zhongshan, anakmu ini, di pesta ulang tahun kakek kami, memberi Lukisan, panorama Singye dan Gunung palsu. Bikin keluarga Chu. Di depan tamu-tamu penting Provinsi Timur. Malu besar. Masih saja tak mau mengaku orang begini. Harus dipertahankan? Hanya karena masalah kisil Bejini. Kau perlakukan Xiao Hao dengan kejamnya? Masalah kecil? Lukisan asli, panorama Sungai dan Gunung. Bernilai miliaran, membual saja. Pakai otak dikit. Lukisan ini, s'engage à Kuzuru Aware. Siapkan yang asli. Apa katamu? Ayah. Ayah bicara apa? Semua orang tahu, lukisan panorama Sungay dan Gunung adalah koleksi Pak Chen Si Taipan. Katamu tadi, lukisan ini asli? Berarti maksud lukisan ini hadiah langsung dari Pak Chen? Kurang ajar, orang yang berdiri di depanmu ini adalah... Memang benar. Lukisan ini hadiah langsung darinya. Ini benar dari Pak Chen? Lukisan. Aku merobeknya. Aku juga memberikan warna. Bagaimana kau bisa? Jika aku ingat, kau hanya satu pelayan yang mencuci piring. Gaji 1 bulan, 3.000 yuan untuk mati. Samuel Orang. Siapa yang bisa memberitahuku? Pendiri grup Tianmen. Chen Lao. Berapa nilainya? Grup Tianmen di bawah tangan Chen. Itu musim panas saya. Kapitalisasi pasar triliun. Kapal raksasa komersial. Aset tersebar di seluruh dunia. Dikatakan bahwa kekayaan Chen Lao dan internasional terkenal, keluarga Rothschild dibandingkan. Jangan ragu untuk membiarkan. Ini musim panas saya. Layak. Pertama, raksasa bisnis. Dan Chen Lao tidak pernah. Wajah sejati, keberadaan misterius. Banyak orang besar ingin bertemu dengannya. Sulit. Tapi bagaimana denganmu? Plain Castle ini. Beraninya kau bicara.
Foto ini bernilai puluhan miliar. Ribuan mil. Chen Lao menjurimu. Siapa yang memberimu keberanian? Kata-kata hila dalam mulut ini. Shen Zhongshan. Aku tidak pernah berpikir kau seperti putramu. Itu semua. Lucu kecil yang menjual reputasi. Naga. Phoenix. Bukan keluarga. Jangan memasuki rumah. Ayah. Tidak benar. Tuan Chen. Sejak kau datang, tidak hanya tidak mengklarifikasi kesalahpahaman, sebaliknya, itu selalu terlind putramo, bahkan, dan membuat banyak alasan konyol. Ini menunjukkan, saya mengajukan perceraian. Benar-benar pilihan yang tepat. Ayah, aku tahu kau ingin, tapi kita tidak perlu, buktikan diri Anda dengan cara ini. Awe, jangan khawatir. Anda akan tahu setelah beberapa saat. Tahu APA. Keluarga Yo tiba. Ayahku datang. Orang tua Chu. Keluarga Yo, saya datang hari ini. Rayakan ulang tahun untukmu. Keluarga Zhou. Datang sendiri, hilang. Cepat, cepat, silakan duduk. Ada apa? Ribuan mil. Asli. Siapa yang merobek ini? Siapa yang menuangkan minuman di atas? Itu adalah pendosa abadi. Apa yang sebenarnya ayah? Ini palsu. Omong kosong. Ini adalah kebenaran dari penggantian palsu. Asli. Anda lihat. Ini adalah tanda anti pemalsuan asli. Saya telah mengumpulkan barang antik selama beberapa dekade. Jangan salah baca. APA. Siapa yang membuatnya? Aku ingin tamparan. Lucu kecil yang membunuh ini. Ayah. Ini, sangka, kau benar-benar tidak berbohong padaku. Bodoh saya. Kapan ayah berbohong pada? Lukisan ini. Itu milik kalian. Maka Anda harus. Tamu terhormat dari Ketua Tianmen. Apa? Ayah. Ani Chen Hao. Ini adalah keluarga Chu. Lemak kecil yang lucu. Adapun ayahnya, belum lagi. Tapi satu, pelayan yang mencuci piring. Lucu seperti mereka. Bisa juga dengan grup Tianmen. Yubangget. Tutup mulut. Lukisan ini adalah salah satu koleksi berharga Chen Lao. Jika tidak, orang besar yang terlihat, Chen selalu, saya tidak akan memberikannya sama sekali. Lucu kecil ini, sulit. Orang besar macam apa? Ini tidak mungkin. Di bawah, pemilik keluarga Yo. Beri dia kartu nama. Anakmu merobek. Ribuan mil. Sebenarnya juga memberiku kartu nama. Kau bilang lukisan ini. Anakku yang merobek. Tidak, ya, ayah, aku ini. Ini juga. Imut kecil. Kau ingin membunuh keluarga Yo? Pemenjo. Anda, apakah itu salah? Pergi ke samping. Urusan keluarga Yo, Anda tidak perlu menyelah. Dua posisi. Kalian lihat ini. Tidak perlu dikatakan lagi. Kompensasi sesuai harga. Aku ingin kau merobek. Seberapa menentukan, ada untung saat kompensasi. Anda. Ini bernilai 10 miliar. Harta nasional kota. Adalah untuk menempatkan keluarga Yo kita. Semua aset telah dijual. Tidak mampu membayar. Ayah. Bahkan jika Anda ingin membayar, kita tidak perlu membayar uang ini. Apa? Seperti mereka, orang-orang di bawah masyarakat. Apa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ini? Puluhan miliar lukisan terkenal. Apa peluang identitas? Semua omong kosong. Ingin mendapatkan hal semacam ini, hanya ada satu kemungkinan. Mencuri. Ternyata mencuri. Sudah dikenal luas, Chen Lao, sebagai orang terkaya di musim panas saya. Keberadaan selalu misterius. Orang yang pernah melihatnya, tidak sedikit. Jadi, pasti mereka mencuri lukisan ini. Adapun cara menjelaskan, itu tidak semua mendengarkan mereka. Satu sisi kata, ternyata begitu. Zhu Shebena, lucu seperti kalian. Lukisan itu dicuri, kulit tebal. Menyamar sebagai direktur grup Tianmen. Itu juga normal. Bahkan koleksi Chen Lao. Kau juga berani mencuri, sungguh berani. Semuanya, kalian di sini, tapi itu terlihat jelas. Pencurian ini, keduanya tidak tahu malu, ayah dan anak. Gangan keluarga Chukami. Tapi itu tidak masalah. Tidak apa-apa. Pazangan, keluarga Chukami. Tidak pernah kerabat sampah. Anda memiliki lebih sedikit orang di dalam darah ini.
Ayahku bekerja keras, tapi lebih dari kalian yang hadir, siapapun yang cerah. Ayah, katakan pada mereka, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka ingin tahu kebenarannya, tidak lebih dari mampu. Biarkan mereka percaya. Hanya satu set retorika. Selain itu, lukisan ini tidak terlalu mahal. Pertunjukan yang bagus. Masih di belakang. Orang tua, aku benar-benar tidak takut angin. 10 miliar karya dunia ini. Di mulutmu. Itu sedikit, makanan pembuka. Garrus. Lalu aku melihat ini. Lihat apakah Anda bisa mendapatkannya dari ribuan mil ini. Sesuatu yang lebih berharga. Jika kau tidak bisa, aku akan menempatkan kalian hari ini. Ayadan pada kaki. Grup Tianmen membawa hadiah ulang tahun rangkap 3. Hadiah untuk keluarga. Ketua Tianmen. Kami melayani. Perintah Ketua Grup Tianmen. 3 hadiah khusus. Selamat untuk Tuan Chu. Ulang tahun ke-80. Keluarga Chu kami, dengan grup Tianmen, tidak pernah berpotongan. Ketua ini, tokoh besar legendaris. Belum pernah bertemu. Hadiah ini untuk keluarga Chu. Kami adalah menatap keberadaan yang tak terlihat. Bagaimana? Itu untuk kita. Tepat. Ini adalah ketua untuk Tuan Muda. Sebuah keluarga menyiapkan hadiah. Nyonya. Saya. Lalu Tuan Muda yang kau katakan, bukankah seharusnya? Ayah, apa yang terjadi? Tidak perlu menebak. Tuan Muda yang dikatakan Chen Lao, itu pasti putranya yang benar. Dan orang itu. Tepat di bawah. Aku hanya akan mengatakan beberapa orang di tempat. Anya Ushau. Bagaimana dengan kualifikasi seperti itu? Ini tidak benar. Kita hanya menangkap Wakil Presiden Shao dari Tianmen, Lian Qin Wan Ningqin. Tidak masalah. Bagaimana bisa, ketua disukai. Anda Chen Laois. Hanya meniup di Provinsi Timur. Terlalu jauh. Itu akan membuat orang. Ayah. Kau tidak mengerti. Apa identitas Chen? Dia pasti telah mengamati. Zhou Shihao saya. Bakat dan potensi. Itu sebabnya. Tekad yang menyakitkan. Benar-benar menerima saya sebagai anak yang benar. Make up untuk dia. Penyesalan tanpa anak di bawah lutut. Selain itu, lihat orang-orang yang hadir. Kecuali aku. Siapa lagi yang bisa mendapatkan bantuan Chen Lao? Apa yang dia katakan? Itu tidak benar. Yuan Chu Ming ini. Putus dengan pria ini. Berpasangan dengan saya. Mengisi. Ini benar. Tampaknya, Chen selalu ingin menerima Anda sebagai putra yang benar. Itu. Sekarang keluarga Yao kita, ini akan menjadi besar. Tidak, kau tertawa. Aku pikir kau cemburu. Karena kau percaya, hadiah ini, itu untukmu. Maka Anda mungkin, buka itu. Biarkan orang-orang besar melihatnya. Aku akan membiarkan kalian. Dua kecil ini lucu. Lihat saja. Buka matamu. Ketua memiliki instruksi. Hadiah pertama, membutuhkan sidik jari Tuan Muda. Apa? Sidik jari. Semua orang di sini, apa yang harus dilakukan dengan sidik jari? Kami hanya bertanggung jawab atas pemberian hadiah. Persyaratan lain dari ketua. Kita tidak punya hak untuk bertanya. Kurang minggu. Ini pasti. Ketua, orang tua takut pada orang lain. Palsu. Pengaturan yang disengaja. Agaknya hal yang sama. Biarkan kalian melihat dengan baik. Gengsi Tuan Muda Tianmen. Seharusnya dengan tangan ini. Juga masih tidak benar. Aku tahu. Pasti menggunakan kaki. Ini adalah Emer. Kau bukan kami, Tuan Muda Grup Tianmen. Tolong berhenti berjuang. Tidak.
Setidaknya aku harus mencobanya. Imut kecil, Anda. Aware. Pergi dan coba. Ayah, apa kau bercanda? Mereka bilang, hanya Tianmen Tuan Muda, untuk membuka kotak itu. Biarkan Anda mencobanya. Mungkin masih terbuka. Cepat pergi. Baiklah. Imut kecil. Aku bilang kau imut. Kegembiraan APA yang kamu lakukan. Chen Hao. Autentikasi Master Tianmen. Bagaimana tidak ada giliran Anda. Kau masih tidak di sini. Ambil pengenalan Anda sendiri. APA yang saya lakukan. Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Chu Anda? Verifikasi sidik jari berhasil. Lihat Tuan Muda. Ini tidak mungkin. Dia tidak hanya satu. Untuk mengemudi, apakah lucu? Bagaimana dia bisa? Bagaimana dengan Tuan Muda grup Tianmen? Ini. Bulan cerah. Apa yang terjadi? Ebio. Aku juga tidak tahu. Putra lurus Chen bukan aku. Ini adalah pengemudi. Ayah. Kapan saya, satu ayah lagi? Ini. Kembali dan katakan. Lakukan bisnis terlebih dahulu. Awalnya, 3 hadiah besar ini, aku ingin memberimu. Biarkan kalian keluarga Chu. Pemandangan indah. Tapi bagaimana dengan kalian melihat manfaat? Bergabung bersama, menggetak saya. Sekarang, ini tidak ada hubungannya dengan... Tidak seperti ini. Tidak. Aware. Rumah kita ada uang. Ada juga hak. Kau harus ingat. Anda adalah raksasa. Ini kerajaan kita. Pemimpin masa depan. Saat itu, musim panas besar. Semua wanita terkenal. Semua terserah Anda untuk memilih. Seperti ini, barang yang tidak panjang. Meninggalkan saja. Sayang sekali. Anda, pada akhirnya, Presiden Grup Tianmen, apa hubungannya? Tentu saja. Hubungannya sangat dangkal. Anda selama bertahun-tahun, kenapa dengan saya, menjalani kehidupan yang sulit? Baiklah. Melihat ke belakang, ayah berkata perlahan. Baiklah. Ini, Xiao. Xiao. Ini. Mulai sekarang dan seterusnya. Saya dan keluarga Chu Anda memiliki keluhan yang jelas. Tidak ada lagi. Tidak. Ini. Xiao. Dengarkan aku menjelaskan. Sebelumnya, kami, kesalahpahaman tentang Maju, dia sebenarnya. Aku tidak ingin bercerai. Bulan cerah, kemari cepat. Mon père t'a encore Xiao, Kemarila. Berbicara. Katakan ya. Kenapa masih bengong? Cepat minta maaf ke kakak iparmu. Minta maaf. Kekek, tapi Tuan Zhou. Sudah jam berapa ini? Tidak ada, Zhou Fatau. Tuan APA Pon. Kamu. Jika kamu tidak mendapatkannya hari ini, maaf dari kakak iparmu. Mulai sekarang, jangan injakan kaki di rumah Chu Kami. Pintu gerbang. Aku akan pergi. Cepat. Kakak Ipa. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Xiao. Lihat. Chusheng Mazimuda. Tidak mengerti. Cara dia berbicara dan bertindak. Tidak bisa mengontrol mulutnya. Zhonggang marah. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Chen Hao. Sebelumnya, aku memang salah paham pada... Lihat. Surat cerai ini juga sudah disobek. Semua yang terjadi sebelumnya. Anggap saja tidak pernah terjadi. Oh? Riyad, jika keluarga harmonis, semuanya akan makmur. Aware, apakah kamu akan pergi atau tinggal? Terserah padamu. Ayahmu ini menghormati pilihanmu. Ini semua kesalahpahaman. Benar.
Benar. Jika keluarga harmonis, semuanya makmur. Apakah kalian pantas? Chen Hao. Seluruh keluarga kami di sini, dengan sopan meminta maaf padamu. Sikap macam apa ini? Apakah keluarga Chu kalian pikir, kalian mengatakan beberapa kata baik, dan menundukkan kepala untuk meminta maaf? Aku akan seperti dulu, menjibaskan iker, dan menjilat sepatu kalian? Sebenarnya, kalian hanya tidak bisa melepaskan harta yang mudah didapatkan itu. Sama sekali tidak ada rasa bersalah, jika aku hanya orang biasa. Mungkin aku sudah di-user. Chen Hao, kami sudah meminta maaf padamu. Apa lagi yang kau inginkan? Jangan berindak terlalu jauh. Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Dari awal sampai akhir. Aku tidak pernah berpikir untuk menerima permintaan maaf kalian. Ayah. Ayo pergi. Minggir. Ini semua. Ini semua. Un truc Camille. Un truc keluarga Chu kami. Ini untuk keluarga Chu kami. Ambilkan. Berikan pada. Ini semua milik keluarga Chu. Ini semua milik Chu. Ini aku. Jika kalian berani menyentuhnya lagi, aku akan membuat keluarga Chu kalian langsung bangkrut. Bankrupt? Seharusnya kalian yang hancur. Tuan Zhou, dia sekarang sangat kaya. Kita tidak boleh sembarangan bicara. Tuan, Mingyue, kalian semua telah ditipu oleh mereka. Hadiah-hadiah ini sama sekali bukan dari grup Tianmen. Jia juga sama sekali bukan putra angkat Chen dari grup Tianmen. Semua ini pasti kalian yang mengarangnya sendiri, kan? Apakah yang kukatakan itu benar? Lihat. Apa ini? Properti di Tiandu nomor 1. Tiandu nomor 1, bukankah itu? Kompleks Villa Terbengkalai itu? Bahkan gadis kecil pun tidak menginginkannya. Untuk apa dia membawanya? Baunya sangat busuk. Apa ini? Kenapa ada bau? Seperti lumpur busuk? Apakah ini? Seperti tangki septik yang dibuang di desa? Ayah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa lagi ini? Sebuah plakat rusak. Mungkin dibeli di pasar barang bekas. Sungguh keluarga Chen yang hebat. Berani-beraninya membawa barang rongsokan. Mengaku sebagai hadiah dari Tianmen Group. Kalian harus dihukum apa? Sudah kubilang, kenapa ada yang aneh? Ternyata. Karena kalian, ya, perbuatan yang bagus. Seorang pelayan. Seorang sopir pengganti. Bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi Tianmen Group, VIP yang harus dihormati. Untung Tuan Muda Zhou pintar. Semua orang di sini benar-benar ditipu oleh kalian berdua. Chen Hao, kupikir otakmu, ditendang keledai ya? Bahkan jika kau ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga Chu, tidak perlu berpura-pura, sebagai anak angkat Tuan Chen. Ayah. Dia tidak perlu berpura menjadi anak angkat siapapun. Dia sendiri adalah anakku. Omong kosong, sayang. Mendengar maksudmu, mungkinkah kau adalah ketua Tianmen Group? Kau benar. Kau bilang kau adalah ketua Tianmen Group. Orang terkaya di Daxia. Awalnya kupikir, membongkar pengiriman barang palsu kalian, kau akan merasa malu. Tapi aku tidak menyangka. Kau tidak malu malah bangga. Masih berpura-pura di sini. Sebagai ketua Tianmen Group, siapa yang memberimu keberanian? Sayang yang tidak kita malu. Kau pikir, kau bisa menipu kita semua? Menipu kalian? Dengan kalian. Wawazan dan Pendonggong yang sedikit ini tidak pantas untuk kutip. Sayang, bahkan jika kau keras kepala, apa gunanya? Kuberitahu yang sebenarnya. Tadi aku sudah mengirim pesan kepada Wakil Presiden Tianmen Group, Zhao Donglai. Dia adalah CEO Tianmen Group, orang kepercayaan Qin Wanning. Juga, dia sedang dalam perjalanan ke aula perjamuan. Hari ini,
kau membawa barang rongsokan, berpura-pura menjadi Tianmen Group, juga mengaku sebagai identitas Tuan Chen. Saat Tuan Zhao tiba, aku akan membuat kalian tidak bisa makan. Dalam masalah. Baik. Aku menantikannya. Tianmen Group, Tuan Zhao datang. Siapa yang berani mencuri nama Tianmen Groupku, keluar dan mati. Tuan Zhao, ITU Marika. Pria bernama Chen Hao ini adalah menantu keluarga Chu dan dia membawa tumpukan barang rongsokan, mengaku sebagai hadiah dari Tianmen Group, ingin pamer di pesta ulang tahun. Tanpa diduga, ketahuan oleh... Ku bilang, kalian ingin menggunakan Tianmen Groupku untuk pamer, setidaknya belilah beberapa properti yang layak. Memungut barang dari tumpukan sampah, bukankah itu sifat mereka, kebiasaan, sayang, seperti ini? Masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak perlu khawatir. Ayah tidak pernah berbicara tanpa dasar. Apapun yang ayah berikan. Pasti yang paling berharga. Sudahlah. Sertifikat merah usang di gedung mangkrak, Gucci bau di tanah berlumpur. Dan satu lagi yang tidak tahu, terbuat dari apa? Zebua, merek usang. Kau bilang ini terhormat? Alasan kalian tidak bisa melihat nilai dari semua ini hanya membuktikan bahwa status dan kedudukan kalian masih jauh dari cukup. Dasar anak manis. Mulutmu keras sekali, ya? Tuan Zhao. Dia tadi tidak hanya berpura-pura memberi hadiah atas nama Tianmen Group, tapi juga di depan mengaku sebagai Tuan Chen. Apa? Berani-beraninya meniru saya, Ketua Tianmen Group. Sini. Seret keluar 2 orang tidak tahu diri ini, dan bawa mereka keluar. Patahkan kaki mereka. Tunggu. Ayah, apa? Tuan Zhao, lihat ini. Tiandu nomor 1 akan diubah menjadi distrik sekolah unggulan. APA? Ayah, ini, apa berita ini? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Pengumuman resmi, benar adanya. Benarkah? Begitu dokumen ini keluar. Area gedung tua yang tadinya akan ditinggalkan akan berubah menjadi properti bernilai miliaran. Properti kelas atas. Investasi untung besar ini telah lahir saat ini. Jika seseorang memiliki hak penggunaan properti ini, maka orang itu dalam semalam bisa menjadi miliarder. Ayah. Nama saya tertulis di sini, itu artinya. Sekarang saya bernilai puluhan miliar. Hanya puluhan miliar saja. Itu hanyalah permulaan. Bagaimana mungkin? Kakakku berjuang. Setengah hidupnya, nilainya baru beberapa miliar. Anak ini, dalam beberapa menit sudah ratusan miliar. Sebelum, semua tokoh terkemuka di Provinsi Dok belum pernah mendengar berita ini. Terlihat bahwa kerahasiaan dokumen ini. Bahkan kami tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini. Bagaimana mereka bisa tahu? Tuan Zhao, Anda adalah petinggi Tianmen. Anda seharusnya sudah menerima kabar lebih awal, kan? Saya juga tidak tahu. Dokumen semacam ini mungkin hanya ketua dan tokoh seperti Tuan Qin yang bisa mendengar kabar. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi? Mustahil. Mereka hanya kebetulan menemukannya. Bagaimana jika mereka mendapatkan sumber daya ini? Mereka tidak punya uang untuk berinvestasi. Mungkin pada akhirnya hanya menguntungkan orang lain. Tuan Muda Zhou benar. Anak kecil, kau hanya sedang beruntung saja. Bahkan jika sertifikat rumah itu atas namamu. Bagaimana dengan Gucci usang itu? Bagaimana menjelaskannya? Berita terbaru, Menyurat Parker. Gucci kuno yang ditemukan pagi ini adalah totem Kirjan dari dinasti sebelumnya. Satu-satunya di dunia, tak ternilai harganya. Ada konsorsium menawarkan ratusan miliar. Bagaimana mungkin? Gucci penopang negara, nilainya ratusan miliar. Ini bukan barang rongsokan, ini baru saja digali. Barang antik berusia ribuan tahun, eksklusif untuk keluarga kerajaan. Bicara soal ratusan miliar, itu masih perkiraan rendah. Benda yang menggempakan dunia ini, jika dilihat dari nilai sejarahnya, mungkin setara dengan pedang Suanyuan dan segel pusaka kekaisaran. Nilainya tak terukur.
Si kecil ini memegang Tiandu, proyek ratusan miliar di distrik sekolah, ditambah kuali kuno ribuan tahun ini, akan segera bangkit menjadi keluarga jutawan baru di Provinsi Dong. Ayah, keluarga Chen kita akan kaya. Ini semua layak kamu dapatkan. Kenapa setiap barang kebetulan kamu temukan? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini. Bahkan jika kalian beruntung mendapatkan 2 barang asli, lalu kenapa? Itu tidak membuktikan apa-apa. Justru mengukuhkan fakta bahwa kalian mencuri lukisan 1000 mil sungai dan gunung. Apa katamu? Lukisan 1000 mil sungai dan gunung? Anda perlu tahu. Lukisan 1000 mil sungai dan gunung ini adalah hadiah pertama dari ayah dan anak ini yang mereka berikan untuk menyamar sebagai Tuan Chen agar mereka bisa menipu. Mereka juga merusak lukisan 1000 mil sungai dan gunung ini. Benar, kan? Apa yang kamu katakan? Ya. Keluarga Chu kami bisa bersaksi. 2 anak kecil inilah yang merusaknya. Sudah keterlaluan, mencuri barang pribadi, milik ketua grup Tianmen, lalu merobek dan menginjak-injaknya di depan. Kalian mungkin tidak tahu bagaimana cara menulis kata mati. Tuan Chen, tindakan mereka ini adalah provokasi besar terhadap keagungan grup Tianmen. Anda harus menghukum mereka dengan berat. Kamu, bawahan Wan Ning? Berani sekali. Berani-beraninya kamu menyebut nama Tuan Qin. Si kecil, kamu ketagihan berpura-pura, ya? Sebelum membela orang lain, saya sarankan, sebaiknya kamu menelepon dulu, agar tidak mendatangkan. Saya adalah petinggi grup Tianmen di seluruh Baxia ini, yang bisa menghukum saya, selain Tuan Qin, hanya ketua grup Tianmen. Dan kamu, seorang pelayan rendahan. Pelayan, siapa kamu? Terlebih lagi, Tuan Qin adalah CEO pilihan langsung ketua, memegang posisi tinggi, sibuk dengan urusan negara. Kamu berani menentangnya di depan umum, dosamu bertambah. Mereka ini tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Bagus. Baru ini yang namanya tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Karena kamu tidak menelepon. Biar aku yang menelepon. Quechua, Anda mencari saya? APA, orang-orangku? Dalam 10 menit, tiba di ruang perjamuan. Jika tidak, posisi COMU akan kuberikan pada orang lain. Zhao Donglai sialan ini sudah makan keberanian beruang. Berani-beraninya menindas tuan muda di depan ketua. Siapkan jet. Siap. Dalam 10 menit, harus tiba di perjamuan ulang tahun keluarga Chu. Aktingmu tadi sangat memuka. Dari memberi hadiah, sampai menelepon. Kalau tidak dapat Oscar, sayang sekali. Sayangnya, kau berani di hadapan menjebak Nyonya Qin. Kau tidak layak. Orang tua Sinting, kau berani. Terangkan jabatan Nyonya Qin, dasar pikun. Terbuai dunia hayalan, tak bisa keluar. Direktur Zhao, 2 harta yang mereka dapat, pasti hasil curian. Maka, harus diserahkan ke grup Tianmen untuk diamankan. Apa katamu? Kau benar. Harusnya milik grup Tianmen. Ya. Sekarang, ku beri kesempatan. Segera serahkan 2 barang itu. Lalu, sujud mengaku dosa. Sujud. Aku dosa. Benar. Jika kalian tulus, bisa kubiarkan hidup. Jika tidak, saat Nyonya Qin dan Direktur tak kejahatan kalian, seluruh negeri tak ada tempat bagi kalian. Ya. Cepat sujud. Aku dosa. C'est pas ton. Sujud. Aku dosa. Chen Hao, masih ragu apa? Ayahmu sudah linglung. Kau ikut-ikutan gila, berani lawan grup Tianmen, bisa kau tangguh. Ayahmu sudah tua, Tiandera. Au. Enggak. Sujud pada langit, bumi, orang tua. Tapi jangan pada penjahat. Ini. Dasar usil, kau terlalu banyak bicara. Baiklah, hari ini akan kuberi pelajaran berharga. Penggawal, petakan kaki, bapak anak ini, bayar mereka sujud selamanya. Berhenti. Siapa kau ini? Di pesta ulang tahun kami, berteriak-teriak, cari mati. Diam.
Ini adalah Presiden Direktur Grup Tianmen, Qin Wanning. Nguyen yakin. Presiden Direktur. Beliau otoritas tertinggi di Grup Tianmen, paling berkuasa. Kabar tentang penghinaan pada Direktur Chen dari Grup Tianmen membuatku datang. Lapor Nyonya Qin. Itu benar. Nyonya Qin, saya Kepala Cabang Timur, Grup Tianmen, Zhou Shihao, yang menghina Tuan Chen. Ada di sana. Jia Chen Hao, mantap menantu keluarga Chu. Tapi diusir dari sana, lalu mendendam. Dengan ayahnya, menganggap pesta Chu, pura-pura jadi Tuan Chen. Ini kejahatan pertama, memalsukan nama grup kami, untuk pamer. Kejahatan kedua, menghina Anda. Kejahatan ketiga, yang keempat, hailing KG, mencuri koleksi Tuan Chen, lukisan panorama negeri, dan merusaknya. 4 kejahatan ini tak termaafkan. Pantas mati. Kalian berdua, masih ada alasan? Tak termaafkan. Mati tanpa bersalah? Ya. Nyonya Qin, Anda, apa maksudnya ini? Nyonya Qin, apa aku salah bicara? Kenapa Anda memukul saya? Tamparan itu untuk menghukum kelancanganmu, Sok Taho. Nyonya Qin, mungkin ada kesalahpahaman. Juan U. Aku sedang bicara. Siapa yang izinkanmu menyela? Jaga. Tampar mulutnya. Jangan. Nyonya Qin, walaupun Anda CEO Grup Tianmen, tidak boleh semena-mena memikul orang. Tamparan-tamparan ini kuhantam karena keluarga Chu buta. Orang penting sejati sudah di depan mata, tapi kalian terbalik. Tak bisa bedakan naga sejati. Yang orang penting. Direktur utama. Au, saatnya kamu kembali. Qin Wanning dari Tianmen dengan seluruh staf menyambut kepulangan pewaris. Bangunlah. Ini, apa dia benar? Pewaris Grup Tianmen? Pewaris. Nyonya Qin, mungkin Anda keliru. Chen Hao ini cuma mantan menantu kami. Ayahnya pun cuma pelayan biasa. Chu Yawen, kulihat Anda sudah tua. Untuk sementara kuampun. Tapi mulai sekarang, kala berani menghina direktur dan pewaris lagi, jangan selaganaku. Kilyarga Chu. Saka Kayanat Demi Kentungan melawan atasan bertahun-tahun ini. Kalau bukan karena direktur yang menyuruh Tianmen bantu diam-diam, kau pikir dengan gerombolan sampah ini bisa sesukses sekarang? Pesta ulang tahun ini harusnya jadi momen keluarga Chu naik ke puncak, keluarga nomor 1 di timur. Tapi sekarang jelas kalian tidak layak. Jaga. Hentikan semua bantuan Tianmen ke keluarga Chu. Sekarang juga. Siap. Director, apakah keputusan ini bisa diterima? Serahkan pada Xiao Hao. Dialah yang memutuskan. Ayah, kurasa kita seperti naik roller coaster. Pernah kejutannya? Boris, jangan kaget. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Lapor. Tuan, bahaya. Semua investor di belakang. Keluarga Chu menarik dana. Mitra bisnis memutus kontrak. Rugi miliaran. Keluarga Chu bangkrut. Kekek. Keluarga kita. Kita tamat. Chen Hao, kenapa kamu begini? Kalau dari awal kamu jujur padaku, ini semua tak akan terjadi. Kebenaran, waktu aku berusaha menjelaskan dengan baik, kau dengar. Saat ku jelaskan faktanya, apa kau percaya? Aku. Cukup sampai di sini. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat ulah keluarga Chu. Karma untuk kalian sendiri. Sel and Kilyarga Chu, Hut and Kilyarga Zhou juga akan kuhitung sekaligus. Zhou Xiao.
Kau semena-mena memanfaatkan kekuasaan, sombong dan sewenang-wenang. Tak pantas menduduki jabatan. Mulai hari ini, kau dicopot dari grup Tianmen sebagai kepala cabang Provinsi Timur bersama Keluarga Zhou. Akan dimasukin ke dalam daftar hitam grup Tianmen selamanya. Takkan ada toleransi. Hancur. Usaha puluhan tahun keluarga Yo. Habis semuanya. Ayah. CEO Qin, pewaris, dengar penjelasanku. Dan kau, Zhao Donglai, segera minggat dari grup. Mulai sekarang, siapa berani mempekerjakanmu berarti melawan grup Tianmen. Apa? Ketua direksi, pewaris, semua sudah beres. Lambang kekuasaan ini, sebenarnya untuk Keluarga Zhou, tapi sekarang bisa membuat kalian menguasai 3 provinsi selatan, seluruh keluarga bangsawan. Sayangnya, kalian diskors. Ayah. Akulah, ayo pulang. Baik, mari pulang. Jangan pergi. Jangan pergi. Chen Hao, jangan pergi. Aku salah, maafkan aku. Aku menyesal. Jangan pergi ya. Chen Hao, jangan pergi. Chen Hao. Kartu bagus malah kau hancurkan. Entam kabodu, atau CEO Qin, jangan pergi. Dengar dulu penjelasanku. Cepat pergi, keluarga Chu hancur. Ayo pergi. Bagaimana ini? Keluarga Chu. Usaha puluhan tahun. Hanker dalam sikap. Ayah. Semuanya, kita ditipu mereka. Tuan Zhu, apa maksudmu? Tadi saya menghubungi kantor pusat. Anggota Dewan Direksi, kakek Kong bilang, katanya, ketua sedang di luar negeri. Belum pulang sama sekali. Kalau, Sean, you can ketua. Kenapa CEO Qin angkat Chen Hao sebagai pewaris? Benar juga. CEO Qin datang sendiri. Pasti bukan palsu. Sepertinya kita terjebak dalam konflik internal. Grup Tianmen. Perebutan kekuasaan. Qin Wanning. Dari faksi ketua, tapi di dewan masih ada faksi lain yang kekuatannya. Saimbang dengan ketua. Kakek Kong yang tadi saya hubungi adalah salah satunya. Jika Qin Wanning ingin masuk dewan, pertama-tama dia harus menyingkirkan pesaing dari faksi lain. Kakek Kong sudah lama mengapresiasi saya. Dengan skenario tadi, Qin Wanning bukan cuma bisa menyingkirkan saya, tapi juga merebut kembali kekuasaan di tangan Zhao Donglai. Sungguh strategi yang brilian. Kalau begitu, semuanya mulai masuk akal. Itu membuktikan keluarga Chen hanya pion baginya. Benar. Kedua orang ini sudah menipu kita habis-habisan. Aku akan hadapi mereka. Jangan buru-buru. Sekarang pergi pun. Tak bisa dapat keadilan daripada begitu. Lebih baik tunggu beberapa hari. Nanti saat waktunya tiba, bukan hanya Qin Wanning. Ketua grup Tianmen pun harus lengser. APA? Ketua Tianmen turun jabatan. Apa maksudmu? Tadi Kong Lao saat menelepon saya bilang 3 hari lagi grup Tianmen akan di Provinsi Timur gelar konferensi naga untuk merayakan 30 tahun berdiri grup ini. Nanti Kong Lao akan bersatu dengan Dewan Direksi dengan alasan tak punya ahli waris. Paksa ketua mundur. Saat Kong Lao berkuasa, status keluarga Yo pasti ikut naik. Nanti keluarga Chu akan jadi keluarga nomor 1. Hanya tinggal masalah mudah. Hebat. 3 weeks Tuan Zhou. Sudah kukatakan Tuan Zhou adalah penerus sejati keluarga Chu. Kakak, pernikahanmu dengan Chen Hao bercerai itu tepat. Mingyue. Sekarang, harusnya kau mengerti apa niatku sebenarnya. Asal kau mau, aku bisa bantu keluarga Chu melesat ke puncak. Baik. Chen Hao, semua yang kulakukan hari ini untuk Keluarga Chu. Yang salah adalahmu. Tunggu saja. Aku akan menginjakmu. Hapus semua pengenan hari ini. Anda,
Benarkah orang terkaya di Dacia? Apa ini bukan mimpi? Tentu saja, kali ini. Ini, Hanyela Sandawara. Lihat, berhasil lepas dari keluarga Chu. Ayahmu itu, hanya pria, biasa. Mana mungkin, orang terkaya. Semua palsu. Ini. Pernah kulihat di TV, kalau jangan-jangan dia juga palsu? Ceritanya panjang. Dulu, ayah pernah menyelamatkan Tua Chen. Dia lalu ingin balas budi, mengirim Xiao Qin. M'en bats-tu, me manquant. Drama ini. Benarkan Xiao Qin? Ya. Sudah cukup. Jangan dipikirkan. Ayah harus kerja. Di restoran. Pulang dan istirahatlah. Ayo pergi. Benar. Au. Ini. Ambil. Ini surat undangan dari Tua Chen. Untukmu, Grup Tianmen. Jangan lupa datang. Nanti, kamu harus pergi. Memperluas jaringan. Sangat penting, anak muda, harus berjuang sendiri. Masa depanmu, jalan hidupmu. Harus kau tentukan, sendiri. Xiao Qin, antaraku. Silakan. Tuan Qin, biar saya. Ayah benar. Semua harus bergantung pada diri sendiri. Saya tak akan mengecewakan harapanmu. Dan arwah ibu di surga. Tuan Penuit Hill, mirip sekali denganmu. Dari lahir, sudah punya semangat pantang menyerah. Putra mulia. Memang harus seperti ini. Terakhir, mengapa Anda memilih menyembunyikan identitas lagi? Ini ujian terakhir yang kuberikan untuk Xiao Hao. Ujian terakhir. Jika dia bisa melewatinya dengan baik, maka dia pasti akan datang ke pesta naga terbang. Saat itu, seluruh tokoh masyarakat Huaxia akan berkumpul bersama. Pada momen itu, aku akan mengumumkan pulangannya dalam pesta. Beberapa anggota dewan dipimpin Kong Lao baru-baru ini sering membuat masalah. Anda yakin mau melakukan ini? Mereka itu hanya meremehkan aku karena tak punya anak. Kali ini adalah balasan. Keputusan yang bijak, Direktur. Ada surat dari perbatasan utara. Perbatasan utara. "20 tahun tidak peduli. Sekarang mau mengakui anak? Mimpi di siang bolong. Sampaikan perintah. Pesta 3 hari lagi. Siapapun dari pihaknya dilarang masuk." Sayap. Kalian berdua, sudah sampai. Jangan lupa kasih bintang 5. Kalau begitu, aku pulang makan dulu. Kau pulang makan? Di rumah. Ada yang masakin? Ayahku yang masak. TAPI, masakannya tidak enak. Lebih baik aku sendiri. Kalau begitu, ibumu bagaimana? Ibuku sudah meninggal saat aku masih kecil. Aku pergi dulu. Semoga hidupnya menyenangkan. Pemimpin kuil. Mengapa tidak beritahu Tuan Muda, Anda ibu kandungnya? 20 tahun lalu. Perang di Utara Genting. Terpaksa tinggalkan Xiao Hao yang masih kecil. Berangkat ke medan perang. Tak disangka. Perpisahan ini bertahun-tahun lamanya. Ini bukan salah Anda. Anda terpaksa melakukannya. Bagaimanapun, sekarang aku sudah kembali. Siapa yang berani sakiti anak berarti melawanku dan seluruh kuil Dewa Perang. Pemimpin kuil, ada hal lain. Setelah investigasi, Tuan Muda diceraikan dan dibuang keluarga Chu. Apa? Masih ada hal seperti ini? Selidiki tuntas latar belakang keluarga Chu. Selain itu, aku akan menanyai Chen Zhenzhan cara merawat anak ini. Memang sesuai reputasi Xia, konglomerat nomor 1. Sangat megah. Tan, yang datang hari ini
para elit dari berbagai bidang. Nanti, Jangan lupa berjaring. Baik, baik. Terima kasih Tuan Ju. Petimu Tuan Zhu, keberuntungan keluarga kami, benarkan? Kah? Shenao. Si brengsek ini datang juga? Berhenti, kau tak tahu malu? Waktu di pesta ulang tahun, keluarga Chu kemarin, kau sudah berakting. Masih kurang puas? Hari ini, bahkan menguntit kami ke sini. Berpura-pura. APA yang pura-pura. Pura-pura lupa. Bagaimana, hari ini, mau berpura-pura jadi anak orang terkaya lagi? Pestanaga terbang hari ini. Dihadiri oleh elit dari berbagai bidang Dacia. Kalau berani, teruskan aksimu. Aku jamin. Kau akan mati menjenaskan. Chen Hao. Sungguh mengecewakan. Kukira selama ini. Tunggu. Sepertinya kalian salah memahami sesuatu. Sekarang aku bukan lagi menantu keluarga Chu. Kalian sama sekali tidak punya hak untuk menghack. Apalagi di depan seperti ini, kalian mencela orang lain. Sungguh tak beradab. Ini membuktikan kalian seperti suku primitif. Kalau tak malu, teruskan saja. Tak apa. Pestanaga terbang hari ini. Harus pakai undangan. Dia tak bisa masuk. Bagaimana Chen Hao bisa dapat undangan? Lihat, Jia. Bukannya katamu hanya TMU khusus yang boleh masuk? Ini bagaimana? Pastikin Waning yang kasih. Masa supir taksi biasa bisa masuk pesta naga terbang? Qin Waning. Suka dia karena apa sih? Membantunya terus-terusan. Antara pria dan wanita. Kau pasti tahu. Chen Hao tanpa kakakku. Cuma bisa hidup dari wanita. Karena dia berani datang. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Akan kuhancurkan dia. Beserta pendukungnya. Grandmaster Kong, Grandmaster Kong datang. Grandmaster Kong, ada urusan penting. seperti yang pernah saya laporkan, Qin Waning berani menyelamatkan Chen Hao. Dia juga datang ke sini. Dan dia punya kartu naga. Grandmaster Kong, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi Qin Waning? Masih bisa direncanakan. Tapi Grandmaster Chen, pendiri gerbang surga. Juara orang terkaya Dacia bertahun-tahun. Selama ini, mungkin, sulit digoyahkan. Aku punya cara untuk menjatuhkannya. Tak perlu kau khawatir. Urus saja pekerjaanmu. Sol SI menantelisik ITU. Mungkin kita harus menyerang duluan. Grandmaster Kong Bijak, segera saya laksanakan. Chen Hao, aku tak menyangka. Kau benar-benar berani datang. Hanya orang dengan kekayaan 1M yang boleh masuk. Kau cuma supir. Dasar supir. Bereskan dia. Aku masuk pakai undangan resmi. Kualifikasiku, bukan urusanmu. Berani bicara undangan? Kau berani akting jadi anak Grandmaster Chen. Hari ini, akan kuungkap wajah aslimu. Wajah asliku? Aku dapat undangan langsung dari Grandmaster Chen. Jengga. Masih juga mengarang? Katakan padamu, ucapanmu, tak kami percaya. 5 tahun terakhir kau hidup dari keluarga kami. Tapi akhirnya, malah menipu kami. Pensionnat, Dazar penipu. Tak punya hati nurani? Kalian yang salah sudah, keluarga culah yang memfitnahku duluan. Bibi, tak perlu banyak bicara. Bocah, jujur saja, banquet naga ini diatur berdasarkan status. Dan kekayaan. Aset di bawah 10 juta. Tidak pantas masak. Undangan pun tak berarti. Bagi yang tak layak, kau tak pantas di sini. Chen Hao, 5 tahun sudah. Kenapa kau jadi seperti ini selama 5 tahun? Di Keluarga Chu, kau tak bahagia. Di pesta ulang tahun kakek waktu itu, kau sudah meluapkan. Tapi kenapa masih ambil jalan buntu? Siapa bilang ini buntu? Keluarga culah yang tak tahu balas budi. Di pesta terus menghina. Ini siniwa, lebih ku ketahui. Benar, tapi baik kakek maupun ibuku, mereka orang tua. Kalau bukan kau yang berbuat salah duluan, mana mungkin mereka ribut dengan junior. TAPI kau tak coba minta maaf, militaris, menyalahkan orang. Kau hanya lari dari tanggung jawab. Perilakumu ini hanya buatku jijik.
Mingyue. Tak perlu banyak bicara. Menurutku, undangannya ini hasil curian. Penjaga. Usir si pengacau ini. Buang dia keluar. Siap. Penjaga. Buang dia sekarang. Sentuh dia, kalian tak berhak. Dia tamu undanganku. Qin Wanning. Siapa berani sentuh? Nyonya Qin, penempang keluarga Chu ini. Mana bisa jadi tamu Anda? Siapa yang kuundang? Tak perlu lapor pada... Benar. Tak perlu lapor ke saya. Tapi pesta malam ini, pesertanya harus penuhi 2 syarat. Pertama, teman atau keluarga undangan. Kedua, harus punya aset lebih dari 10 miliar. Nah, yang ini. Masuk kategori mana? Tuan Zhu, kami tahu persis. Siapa dia 7 Anya, driver bayaran, gaji bulanan, 5 juta. Kalau punya 1 miliar, babi pun bisa terbang. Di Keluarga-Chu, 5 tahun cuma numpang hidup, tak ada prestasi. Orang seperti ini, masuk ke lingkaran. Élite kita, itu panggilan antuk, semuayang gadir. Qin Wanning, kali ini di depan, banyak orang. Lihat kau berkila. Memang untuk pesta ini, aku belum layak. Aku pergi dulu. Permisi. Tak perlu 1 miliar. Juga tak perlu Nyonya Qin, saya tahu cara kerja Anda. Selalu tegas, tapi ini menyangkut harga diri semua. Orang penting di sini. Tindakan Anda ini terlalu berlebihan. Benar Nyonya Qin. Dia cuma orang. Tak ada hubungannya denganmu. Tak perlu repot-repot. Urusinya dia. Siapa bilang dia tak ada hubungan? Chen Hao ini. Tunanganku, Qin Wanning, dengan status ini, apakah dia layak? Apa? Aku. Ini. Mulai hari ini, kita suami istri. Wanning, kabarnya tua-tua kok. Lagi maksa nikah? Ya. Si Kong ini, anaknya memang kompeten. Tapi lisik. Tak mungkin kubiarkan melihatmu menikah dan menderita di sana. Menurutmu, bagaimana dengan anakku? APA. Kenapa? Apa? Terus, kamu tumbuh besar di hadapanku. Aku takkan biarkan orang-orang bermaksud jahat ini terus mengincarmu. Lebih baik aku buang muka untuk bertanya pada Tuan Muda, meski melewati banyak cobaan, tapi dia tetap tangguh dan optimis. Sifat yang jarang kulihat pada anak orang kaya, kebanyakan, apalagi Tuan Muda juga tampan. Jadi Camus setuju? Bagus, denganmu di sisi Xiao Hao. Aku jadi tenang. TAPI, Tuan Muda belum tahu. Urus anak itu buat apa? Dengan istrimu yang cantik, pintar, dan kompeten. Kalau dia berani menolak, aku yang pertama patahkan kakinya. Aku jadi tunanganmu, tidak pantas. Bukan itu maksudku, cuma merasa status kita terlalu berbeda, begitu jauh. Aku ingin tahu pendapatmu. Sebentar, nanti juga tahu. Nyonya Qin, jangan-jangan ini lelucon? Lelucon yang tidak lucu. Benar? Nyonya Qin, Chen Hao ini kuma bekas. Menantu keluarga Chu, menikah dengannya. Nyonya Qin, mengapa merendahkan diri? Sebagian orang pandai menyamar. Jangan sampai tertipu. Nanti harta lenyap. Rugi besar. Kereza, Keluarga Hula yang rugi. Kau Chu Mingyue. Nyonya Qin, dia cuma supir. Yang jadi menantu parasit. Bisa bawa apa? Untuk kami? Nyonya Qin, jika ingin memprovokasi dengan kata-kata, maka saya hanya bisa bilang, Anda pasti kecewa. Soalnya, siapa orang tak berguna. Justru Anda, jika nekat mempertahankannya, mungkin harus bayar mahal, kan? Oh ya? Justru ingin tahu, harga apa yang akan kalian tagih? Akhir-akhir ini punya tunangan, jadi kurang hobi. Kentana menolak ajakan si manis. Maksudmu apa? Seperti yang kudengar. Dan kemampuan suamiku, bukan urusan kalian. Wanning, kau punya tunangan. Kok tidak kabari? Bapak kok sibuk akhir-akhir ini, belum sempat memberitahu. Perkenalkan secara resmi. Chen Hao. Tunangan saya. Chen Hao. Ini Bapak Kok, anggota Dewan Tianmen Group, salah satu dari 4 besar. Posisinya di bawah Ketua Chen.
3 di belakangnya, anggota dewan lainnya. Bapak Wong, Bapak Su, dan Bapak Ren. Dasar gadis kecil, masih berani mengejek orang tua ini, pemuda ini, tampangnya lumayan. Sayangnya, kau tak pantas untuk Wanning. Bapak Kong memang jeli. Langsung tahu wajah aslinya. Kuma, pemburu popularitas. Orang yang diusir, Keluarga Chu, masih berharap menempel. KI Tianmen Group. Mimpi di siang bolong. Wanning, kau masih muda, tertipu bujukan. Tak kesalahan, tapi posisimu di Tianmen Group. Siap tindakan, mewakili kepentingan grup. Masalah asmara, jangan sampai dilakukan sembarangan. Pendapat ini masuk akal. Suami Wanning harus bisa membuat gerbang surga. Membentuk aliansi kuat. Harus bisa. Wanning adalah orang yang didukung oleh direktur utama. Jika menikah dengan anak direktur utama, itu pasangan yang didekturkan. Sayangnya, direktur utama tidak punya anak. Mungkin tidak bisa terwujud. Siapa bilang tidak bisa? Menurutku, putra Bapak Kong, Tianli sangat cocok. Latar belakangnya terhormat, berasal dari kuil perang. Mémégang Jabatan Ponting di kuil perang. Jika menikah dengan Wanning, ini benar-benar pasangan surga. Benar? Grup gerbang surgaku, jika bisa mendapat perlindungan kuil perang, pasti akan lebih sukses. Orang tua seperti kami rasa pernikahan ini harus dilakukan. Saya setuju. Banyak potensi. Wanning, karena kau mencari suami yang baik. Kami 4 orang tua telah memutuskan untukmu, yaitu Putraku. Maaf, saya menolak. Wanning, kau di posisi ini mewakili seluruh grup Tianmen. Hari ini, kau merekrut seorang menantu yang ditolak. Dia bekerja di level terendah dengan darah orang biasa. Menurutmu, orang seperti itu, bagaimana bisa mewakili grup Tianmen? Benar. Sejak dahulu kala, kekuasaan dan status selalu berada di urutan pertama keluarga kaya. Ini bukan keputusanmu sendiri. Menurutku, orang ini harus diusir dari sini, agar dia selamanya tidak diizinkan memasuki grup Tianmen, agar dia tidak terus menyesatkan orang. Satpam, seret orang ini keluar. Tunggu. Kilyarga Zhou dan Chumyu, hanyalah Kilyarga Kessel. Berani pamer di depanku? Benar-benar ingin mati? Wanning, jangan keras kepala lagi. Keputusan kami berempat. Jika kau tak mau, harus tetap dilakukan. Bagaimana jika aku menolak? Wanning, kau di posisi ini, apa kau tak mengerti situasinya? Aku sarankan, jangan gegabah. Kalian berempat, benar-benar hebat. Ini adalah grup Tianmen, peringatan 10 tahun. Ketua akan hadir. Banyak mata akan tertuju di sini. Saat seperti ini, malah bertengkar internal? Omong kosong. Kami melakukan ini demi masa depan grup Tianmen. Kerajaan bisnis sebesar ini tidak bisa diputuskan dengan emosi. Jangan keras kepala lagi. Tetap bersama anak ini. Mulai hari ini, posisi CEO grup Tianmen tidak lagi untukmu. Begitu. Jadi, tujuan kalian sebenarnya bukan pernikahan paksa, tapi ingin aku disingkirkan dari posisi ini, benarkah? Wanning, sejujurnya, posisi anakku sekarang di kuil Dewa Perang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Menikah denganmu lebih dari cukup. Ini adalah perintah tingkat 2 dari kuil. Perintah tingkat ini hanya bisa dikeluarkan oleh pelindung kuil Dewa Perang. Bahkan dengan status tetua Chen, tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana dia bisa punya? Ini hadiah dari anakku untukmu. Dia selalu mencintaimu. Di perayaan ini, dia sudah bersiap untuk mengungkapkan isi hatinya. Ketulusan yang besar. Wanning, token ini cukup membuktikan bahwa Tianli memiliki status yang luar biasa. Aku tak tahu apa yang kau ragukan. Terimalah. Aku tak bisa menerimanya. Aku juga tak mau. Karena tak bisa dibujuk. Maka semua yang kau miliki berakhir di sini. Aku umumkan, Dewan Direksi memutuskan mencopot Qin Wanning dari CEO dan mengusirnya dari Tianmen. Dewan Direksi.
4 pemegang kekuasaan. Semuanya menyetujui resolusi. How? Tak bisa berbuat apa-apa lagi. Penguil. Singkirkan yang dipecat ini dan penyusup ini. Seret mereka keluar. Aku datang ke perjamuan naga. Ini hari ini untuk melihat keanggunan para elit. Aku hanya ingin melihat-lihat. Tapi aku tak menyangka, setelah melihat kalian hari ini, kalian benar-benar membuka mataku. Dewan Tianmen hanyalah orang-orang yang mencari ketenaran. Kalian semua hanyalah orang-orang berkualitas rendah. Kalian bekerja sama untuk menindas seorang gadis muda. Apa gunanya itu? Jika kalian punya nyali, hadapi aku. Jangan khawatir, selama aku masih bernapas hari ini, aku takkan membiarkan mereka menindasmu. Sepertinya, aku tak salah memilih orang. Sayang, kau berani menghina 4 direktur di depan umum? Sepertinya kau sudah bosan hidup. Penguil. Keempat anggota tubuh bocah ini, sebagai contoh. Anakku memaki kalian, itu adalah kehormatan bagi kalian. Ayah, kenapa kau datang? Ini bukan pesta ulang tahun keluarga Chu. Bahkan jika Wan Ning ada di sini, dia mungkin tak bisa membantu kita lagi. Kenapa? Kenapa kau memanggilnya begitu akrab, tak memanggilnya si Yokin lagi? Ayah, aku. Sayang, kau benar-benar berani datang? Tahukah kau, ini adalah perjamuan naga grup Tianmen. Chen Shinshan. Aku tahu kau berkulit tebal. Tapi aku tak menyangka. Kulitmu setebal ini, kau sudah berpura-pura di pesta ulang tahun keluarga kami. Apa kau tahu? Ini adalah wilayah grup Tianmen. Apa ku akan mengulangi? Trik kecilmu lagi. Bagu kudat. Hari ini, aku akan membongkar. Kedok ayah dan anak penipu ini, di depan semua orang, Tuan Ren. tak perlu khawatir. Sekarang aku akan mengungkap Identitas mereka, semuanya. Ayah dan anak ini meniru grup Tianmen di pesta ulang tahun Tuan Chu. Mereka bahkan membuat Tuan Chen, ketua dewan, dan menciptakan Sirang Tuan Muda palsu. Tindakan ini menyinggung Higangin Tuan Chen dan merupakan provokasi terhadap grup Tianmen, Tuan Kong. Hari ini, aku, Yo, merekomendasikan diriku untuk membunuh sayang ini. Dasar buta. Ketua. Kenapa kau kembali lebih awal? Ketua. Bukan. Apa aku tak salah dengar, pencuci piring ini tiba-tiba jadi ketua? Xiao, apa yang terjadi? Aku juga tak tahu. Tuan Kong, bukankah kau bilang ketua ada di luar negeri? Diam. Ketua, mereka buta dan menyinggungmu. Aku harap kau memaafkan mereka. Aku harap kau memaafkan mereka. Ketua, kau tak punya seorang putra pun. Kenapa tiba-tiba ada seorang putra? Siapa bilang aku tak punya putra? Aku punya putra. Hanya saja, aku belum mengumumkannya. Awalnya aku ingin mengumumkan identitas putraku di perjamuan naga hari ini. Ayah. Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang bahwa orang terkaya di Daxia itu palsu? Bukankah ini menyimpan kejutan? Sampai akhir, hanya perjamuan Tenglong hari ini yang bisa menandingi kembalinya anakku. Ayah, kali ini tidak akan berbohong padaku lagi, kan? Tenang saja. Ini yang terakhir kalinya. Dia benar-benar anak orang terkaya di Daxia? Dia benar-benar anak orang terkaya di Daxia? Kak, apa yang harus kita lakukan? Dia terus membohongi kita. Ketua. Sudah seperti ini. Masih begitu formal. Hari ini, saya umumkan, anakku akan secara resmi kembali ke grup Tianmen. Dia akan mengambil 30% dari urusan grup. 30%. Kekuatan finansial grup Tianmen bagi raksasa triliunan dolar itu. Bukankah Chen Hao Langsung mengambil alih puluhan triliun? Beberapa puluhan triliun. Juga Wan Ning, dia akan menikah dengan putraku. Menjadi grup Tianmen, dengan status nyonya muda. Bersama-sama mengelola grup Tianmen. Apa yang harus dikatakan? Sudah saya katakan semua.
Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, karena tidak ada, maka masalah ini sudah diputuskan. Ketua, masalah ini mungkin tidak pantas. Apa yang tidak kontak? Tidak pantas dalam segala hal. Meskipun dia anakmu, tapi selama bertahun-tahun ini, dia terus menjadi pengemudi. Tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan. Biarkan dia mengambil alih 30% bisnis grup. Saya tidak setuju. Tuan Kong begitu percaya diri. Pasti memiliki semacam kartu truf yang kuat. Dan sekarang, saya sudah menyinggung garis keturunan ketua sampai mati. Hanya bisa bertaruh segalanya. Saya setuju dengan Tuan Kong. Biarkan seseorang tanpa pengalaman manajemen untuk mengambil alih perusahaan internasional. Ini sangat tidak pantas, bahkan bodoh. Bahkan jika dia keturunan ketua, juga menantu keluarga Chu yang diakui, tidak bisa mengubah esensi lumpur yang tidak bisa naik ke dinding. Zhou Xiao, kamu sudah dikeluarkan dari grup Tianmen. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara di sini? Tuan Qin, pengumuman sepihakmu tidak dihitung. Untungnya, Tuan Kong sangat bijaksana, memiliki mata yang tajam, memulihkan posisiku. Hari ini saya akan menyuarakan kata-kata. Saya, Zhou Shihao, tidak mengakui ini yang disebut Tuan Muda Tianmen. Benar, tidak mengakui. Benar, tidak mengakui. Semuanya, apakah kalian mengakui? Tidak mengakui. Beraninya kalian, grup Tianmen, didirikan oleh ketua sendiri, dan kalian, Simua Menkaikidi Quechua, para veteran yang naik pangkat, Tampa Quechua, tidak akan ada hari ini untuk kalian. Sekarang kalian ingin memilih, berdiri di pihak yang bermarga kok, melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih? Hal-hal besar grup, harus ada partisipasi manajemen menengah, berpartisipasi bersama. Sekarang seluruh grup, tidak ada seorang pun, mendukungmu, Chen Zhendong, yang disebut pengumuman tadi, hanyalah lelucon. Tuan Qin, dulu, ketua sangat berjaya. Tapi selama ini, dia tidak datang ke perusahaan. Sudah tidak seperti dulu lagi. Kami juga berdasarkan keadaan. Hanya membuat pilihan yang tepat. Siapa yang merebut hati rakyat, menang. Ketua, momentum Anda telah hilang. Hari ini bukan hanya putra Anda tidak bisa kembali, tapi juga Anda sudah waktunya untuk pindah posisi. Jadi, dengan kata lain, tujuan akhir Anda adalah menurunkan saya dari jabatan? Anda yang bodoh dan tidak kompeten, keras kepala. Anda sudah tidak cocok untuk memimpin kapal besar Tianmen ini. Sudah waktunya untuk pensiun. Setelah mengatakan semua ini, akhirnya terungkap. Apakah itu tujuan sebenarnya Anda? Ini yang saya sebut memulihkan yang benar. Jabatan pemimpin grup Tianmen ini, tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak kompeten. Saya, Kong Chengkang, atas nama grup Tianmen, sebagai ketua dewan direksi, meluncurkan pemakzulan. Sangat mendesak Chen Zhensan segera mengundurkan diri. Saya Ring Yaozu, atas nama dewan direksi, sebagai salah satu dari 4 ketua, juga memakzulkan. Saya, Su Liang, memakzulkan. Saya, Wang Yinglong, memakzulkan. 4 direktur utama, 8 departemen utama, bersatu untuk memakzulkan Anda. Terlepas dari rasio pemakzulan, atau jumlah saham, jauh melebihi proporsi pribadi Anda. Chen Zhensan, terimalah takdir. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Dan juga kamu. Beri kamu satu kesempatan lagi, menikahlah dengan putraku. Dengan begitu, tidak hanya bisa mempertahankan posisimu, tetapi juga bisa naik level. Ingin aku mengkhianati Chen Lao? Bermimpilah sesuka. Baik sekali. Kalau begitu, kamu jatuhlah bersama Chen Zhensan ke dasar jurang. Kong Shinkang, apakah Anda benar-benar berpikir selama ini saya bodoh dan bingung? Apa maksudmu? Hari ini aku ingin kau tahu. Merayu Siklompok orang Honda. Bukanlah kemampuan yang hebat, hanya dengan menguasai kekuatan hidup dan mati. Itulah kebenaran. Dalam 3 menit, putuskan semua perdagangan luar negeri dari grup Tianmen. Cabut semua kekuasaan finansial. 8 departemen utama juga harus dibersihkan. Kau bilang ingin memutus jalur keuangan kami dan juga ingin membersihkan seluruh grup? Jangan katakan itu. Ketika Anda berada di posisi ketua, apakah Anda memiliki kemampuan ini? Bahkan hari ini, Anda hanyalah seeker, harimau tua tanpa cakar. Ayah dan anak ini arogan dan sombong, meremehkan orang lain. Selain memecat mereka, harus memberi mereka sedikit pelajaran lain.
Selama aku di sini hari ini, jangan harap bisa menyakiti ayahku dan Wan Ning. Sudah dekat ajalnya. Masih saja keras kepala. Chushang. Beri dia pelajaran yang bagus. Nok, ini Tuan Muda Wu. Beri keluarga Chu kita kesempatan untuk menunjukkan diri. Melakukannya, tetap perhatikan batasannya. Aku, Chu Sheng, sudah lama berkecimpung di dunia ini. Menangani kalian semua adalah hal yang mudah. Verlututla denken Pat. Jika aku bergerak, kau tidak akan tahan. Apa urusanmu di sini? Pergi sana. Aku akan memberimu pelajaran. Aku. Kemenangan kecil. Sayang, apa gunanya kamu? Seseorang. Patahkan keempat anggota tubuhnya. Buang dia. Berani menyentuh anakku, selamatkan dirimu dulu. 3 menit. Aku akan sampai. Apa? Milikku. Kekayaan. Semuanya dibekukan. Bagaimana mungkin? Cepat katakan, apa? Harta kekayaanku, semua bisnis abu-abu, diblokir semua. Ini pasti kecelakaan. Apa yang terjadi ini? Uangmu. Menguap semua. Hailang, Senua Hailang. Ini gimana nih? Hancur. Ini tidak mungkin. Chen Zenshan, apa yang kau lakukan? Bertahun-tahun ini, kalian hidup enak. Mungkin sudah lupa. Perdagangan internasional adalah bisnis utama. Grup Tianmen, seluruh kekuatan inti, kutempatkan di seluruh dunia. Cukup satu telepon, kudeta konyol kalian akan jadi lelucon. Director, aku tertipu. Aku mau bertobat. Aku juga mau bertobat. Tuan Wu, kami. Apa kami salah pilih tim lagi? Aku tidak tahu. Tuan Zhu. Anda yang mengajak kami. Tolong selamatkan kami. Diam. Aku juga kesal. Chen Hao. Sebenarnya aku. Stop minta maaf. Kupingku sudah kapalan. Orang harus setia. Mengerti? Aku. Pergi. Pertempuran ini. Kita kalah total. Tak disangka dia masih menyimpan cadangan kuat. Harusnya kita tahu. Shen Shan, pintar setan. Mana mungkin dikudeta. Pada akhirnya, kami, terbuta kekuasaan. Tenang. Pertunjukan baru saja dimulai. Kong Cheng Kong. Jangan keras kepala. Semua jalan mundur sudah terputus. Menurutku, yang harus diusir dari grup Tianmen adalah kamu. Chen Zenshan, aku akui. Taktikmu licin, tapi kau lupa satu hal, kartu as. Bukan mereka. Apapun kartu, akhir tetap sama. Ku beri kalian kesempatan tebus dosa, buang orang-orang tua ini. Hillier. Berani sentuh aku. Ayah Kong Tianli mau mati. Ya. Ayah, ada apa? Taklukan grup Tianmen. Kenapa ada masalah lagi? Tak disangka Chen Zenshan masih punya cadangan. Tapi tak apa, kehadiranmu akan mengakhiri pesta ini dengan akhir sempurna. Tianli, jika tag salah lihat, lambang di dadamu adalah simbol Dewa Perang Daxia. Jangan asal bicara. 10 Dewa Perang adalah jenderal, penjaga wilayah. Tianli masih muda, mana mungkin dapat medali Dewa Perang. Jujur saja, para paman, sungguh, saya sudah mendapatkan posisi Dewa Perang, medali Dewa Perang, bahkan diberikan langsung oleh Dewa Naga dari kuil perang. Secara resmi, tak disangka, putra Bapak Kong, benar-benar Dewa Perang. Dewa Perang ini adalah simbol kejayaan negara kita. Orang berpengaruh sekalipun harus tunduk padanya. Tianli, beberapa pamanmu sedang menghadapi sanksi tidak adil dari luar negeri. Tolong selesaikan ini. Tak masalah. Segera laksanakan. Ya. Tianli, terima kasih banyak. Bukakan mata kalian. Dewa Perang datang. Hari ini, kalian semua akan menyesal. Amukan Dewa Perang ini, direktur pun tak sanggup menahan. Sangat kusesali. Kenapa dulu berganti pihak?
Chen Hao. Qin Wanning. Bertahun-tahun kulakukan semuanya untuk mendapatkan hati, Tapi kau malah memilih orang rendahan. seperti dia sebagai tunangan. Tak peduli kau dipaksa atau hanya tameng. Mulai saat ini, Tunanganmu hanya boleh satu orang, yaitu aku. Kong Tianli. Kau tak tahu malu. Dasar tak tahu malu di hadapan kekuatan sejati. perlawanan kalian. Sia-sia belaka. Berlutut dan minta ampun. Mungkin saja aku mengampuni nyawa kalian. Setuju? Bapak Chen? Bapak Chen. Pemilik Kiel, Tuan Muda, di Perayaan Naga Terbang. Ada yang target Tuan Muda. Tak masalah, ini semua bisa diatasi Chen Zhenshan. Menurut info terbaru, Muzu Lama Chen Zhenshan, Putra Kong Chinka, ikut menyerang Tuan Muda. Bahkan mengancam, akan merebut tunangan Tuan Muda, Qin Wanning. Apa kata Putra Kong Chinka, Kong Tianli, adalah salah satu 10 dewa perang kami, di bawah Dewa Naga tertinggi. Setelah menyelidiki, jabatan Kong Tianli ini sepertinya palsu. Mungkin dibeli dengan uang, kemampuan aslinya. Paling prajurit biasa. membuat klik korup, rakus harta dan kekuasaan. Dewa Nagaya. Helikopter. Dalam 10 menit, aku harus sampai di pesta. Akan kuperlihatkan, berani menyakiti putra Mulanshi. Harus bayar. Tuile Perant tak pernah ikut campur urusan duniawi. Tindakan ini melanggar aturan. Mi, langgar. Akulah dewa perang. Akulah yang buat aturan. Berani kau meragukanku? Sekaya apapun grup Tianmen, tetaplah hanya kekayaan duniawi. Tak sanggup lawan kekuatan supranatural kami. Kecuali sekarang juga minta maaf ke ayahku dan para paman. Mengerti? Kong Tianli, jangan keterlaluan. Baik, tidak mau berlutut? Zerang. Selama aku masih berdiri, Takkan Kubiarkan Ayo Disakatai. Dengan kemampuanmu, mau menghalangiku? Chen Hao. Chen Hao. Lepaskan aku. apa maksudmu? Apa yang akan kulakukan? Sebentar lagi, kau akan tahu. Kuberi kau satu kesempatan untuk hidup. Asal kau bersujud sekarang. Jilat sepatuku. Dan akui dirimu sebagai anjingnya Kong Tianli, anjing peliharaanku. Baru akan kuperhatikan untuk melepaskan ayahmu dan Qin Wanning. Go. Kong Tianli, kau hila. benarkah? Mimpi kali. Nak, Baik, jangan gegabah. berani sekali. Shenao. Chen Hao. Kong Tianli. Kuperingatkan kau. Jika kau sentuh anak, keluarga Kong dan aku tak akan berdamai. Paman, Lihat anakmu ini, dia akan segera mati. Jika kakiku menginjak, organ dalamnya hancur. Dewa pun tak bisa selamatkan. Siapa berani? halangi Kong Tianli. Keluar sekarang. Aku. Siapa itu? Tak lihat dua perang Kong. Sedang bekerja, cari mati. Berani menghina Tuan, matilah segera. Kau baik-baik? Terima kasih. Aku baik. Boleh tanya, siapakah? Aku adalah. Shenao. Dia ibumu. Aku. Ibuku? Rupanya kalian sekelompok dari awal. Karena keluarga sudah lengkap. Mari mati bersama. Dewa perang. Saatnya Tuan bertindak. Bawahan menghadap. Tuan pemilik kuil. Pemilik kuil yang disebut Dewa Perang. Mungkinkah dia yang itu? Detailnya. Nanti kita bicara.
Ibu, pertama ku tebus keadilan untukmu. Kau bilang, Zuru anakku, Belutut minta maaf? Pemilik kuil, dengar penjelasanku. Membuat anakku sujud padamu? Beraninya kau. Pemilik kuil, aku tak bermaksud. Pemilik kuil. Masih berat injak organ dalam anakku? Kong Tianli, Percaya tidak? sekarang kuan akan kail neraka. Anak. Ampuni saya, pemimpin kuil. Ini semua kesalahan saya. Hukum saya semaumu. Kumohon, jangan bunuh saya. Anak. Bagaimana kau ingin menghukumnya? Kalau begitu, lakukan sesuai aturan kuil perang. Chen Hao. Tidak. Tuan muda, mohon beri belas kasihan. Aku akan serahkan semua saham keluarga Kong. Di Tianmen kepada Anda. Anda boleh melakukan apapun yang Anda mau. Asalkan Anda tidak mengirimku kembali ke kuil perang untuk dihukum. Tapi tadi saat kau menyerang kami, tidak ada toleransi sama sekali. Sekarang kau minta ampun. Sudah terlambat. Kong Tianli menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan mengganggu ketertiban perdagangan. Bawa dia ke Departemen Hukum untuk menerima hukuman. Pemimpin kuil. Anak. Pemimpin kuil. Kong Shinkan. Kau korupsi dan menerima suap, membentuk klik untuk kepentingan pribadi, merugikan kepentingan grup secara serius. Mulai hari ini, kau dicopot dari semua jabatan dan diusir dari Tianmen. Hancur. Keluarga Kongku hancur. Kalian bertiga akan bernasib sama seperti dia. Kemas barang-barang. Pergi. Ayah. Bukannya ayah bilang, ibu sudah meninggal? Shen Zhensan. Kau seharian bicara omong kosong ke anak? Bertintin Coudiluar. Tidak pernah pulang sekalipun. Apa bedanya dengan mati? Kau. Sudah. Aku hanya ingin tahu, sebenarnya apa yang terjadi. Anak. Sebenarnya. Ibu yang salah padamu. Saat kau mulai belajar bicara, aku dapat perintah perang. Untuk menenangkan perbatasan. Tak disangka. Tinggal di sana, selama puluhan tahun. Ibu bersumpah, mulai sekarang, akan selalu mendampingimu. Takkan kubiarkan kau terluka lagi. Kuharap kali ini, kau bisa menepati janji. Shen Zhensan. Kau cari masalah, ya? Ibu. Ayah. Sudahlah. Yang mulia pemimpin kuil, saya Qin Wanning, sekarang juga. Chenengan Chen Hao. Lanjutin. Boka Bande. Panggil saja tante. Jangan terlalu formal. Waktu kecil dulu, aku pernah menggendongmu. Ada beberapa. Akan tante bicarakan di luar. Anak. Mereka sudah pergi semua. Ayo kita pergi juga. Mari. Sepertinya, tidak ada yang peduli pada kita. Sepertinya sudah selesai. Cepat pergi. Ayah, ngomong-ngomong, tangani orang-orang ini, sekaligus. Tidak perlu. Biarkan mereka jadi pengemis. Mengemis di jalanan. Bagaimana? Ibu. Tidak kusangka. Identitasmu sangat hebat. Ayahmu adalah orang terkaya. Ibumu adalah pemimpin balai dewa perang. Kalau begitu, istriku adalah CEO grup Tianmen. Ai, sudah. Tunggu sebentar, aku angkat telepon. Halo. Aku tahu, nanti malam aku ke sana. Hari ini ada reuni teman kuliah. Karena aku kosong nanti malam. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Baiklah. Aku ikut denganmu. Aku harus pulang untuk bersiap. Sampai jumpa nanti. Zhangzi, lama tidak bertemu. Datang juga, saudara yang baik. Bukan begitu. Ini, apa maksudnya? Tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya
Harus ada seseorang yang membukakan pintu. Que du duc di sana, Sangapa. Aku bilang, Chen Hao, ku dengar setelah lulus, kau bekerja sebagai pengemudi pengganti, tidak ada jalan lain untuk bertahan hidup? Kenapa bicara seperti itu? Chen Hao setidaknya masih menikahi istri yang cantik. Tuan Wang, kau lupa? Istrinya sudah bercerai dengannya. Lihatlah ingatanku ini. Bagaimana bisa aku melupakan hal seperti ini? Auzi. Dulu kau di kampus. Sangat sukses. Kenapa sekarang? Jadi pengemudi pengganti, istrimu juga kabur dengan orang lain. Tidak seperti aku. Sekarang, menjadi bos, berbisnis, dan menikahi Ting Ting. Kalian bilang. Kesuksesan ini. Kenapa begitu tiba-tiba? Tuan Wang, untungnya aku dulu tidak menerima cintanya. Kau adalah orang yang luar biasa. Benar, Tuan Wang. Kau sekarang adalah grup Tianmen, manajer pemasaran cabang Provinsi Dong. Gaji tahunan Utah. Mengendarai Mercedes-Benz. Sungguh membuat iri. Grup Tianmen, manajer pemasaran cabang. Hebat. Tentu saja. Hari ini, teman-teman berkumpul bersama, semua senang. Bagaimana kalau begini, aku memberimu kesempatan. Kau. Azalkan comment tu membersihkan sepatu kulit ini. Aku akan memberimu kesempatan untuk bekerja di grup Tianmen. Bagaimana? Baiklah. Kau gila ya? Pergi. Kau tidak sadar, akan kubuat kau sadar. Beraninya kami naikkan Tuan Wang, Hubertahu, nanti, seluruh provinsi Dong, tidak ada tempat untuk... Benarkah? Aku menantikannya. Baik. Kalau begitu Hubertahu. Manajer Wang yang bertanggung jawab atas bisnis pengemudi pengganti adalah saudaraku. Mulai hari ini, Kamu dikeluarkan. Dari industri. Dengar itu? Cepat berlutut, minta maaf pada Tuan Wang. Jika tidak, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Benar, cepat berlutut. Berlutu. Jika kalian hari ini mengundangku ke reuni kelas, hanya untuk mempermalukanku, untuk menertawakanku. Maaf, tapi kamu akan kecewa. Kamu, si orang yang dikampakan wanita, imut, membual tentang APA di sini, aku beritahu kamu, permintaan maaf hari ini. Jika kamu tidak minta maaf, kamu harus minta maaf. Baik. Ingin mati, ya? Hari ini, aku akan kabulkan. Manajer Yang. Tuan Wang. Manajer Yang. Biar kutanya, anggur di meja ini, berapa harga per gelas? Telah ditampakkan. Bagaimana harus diganti? Anggur puluhan tahun ini, satu gelas harganya 200.000. Dengar itu? 200.000. Ganti rugi. 200.000. Berani sekali kamu meminta harga. Jika kamu tidak bisa membayar, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mary. Tangkap orang yang merusak barang berharga hotel ini. Tangkap dia. Kirim ke kantor polisi. Menangkap suamiku? Kalian tidak berhak. Cantik. Ini suamimu? Pasti. Kamu salah orang. Dia hanya imut. Yang imut itu kalian. Hanya segelas anggur biasa. Kamu berani meminta 200.000. Tidak takut atasanmu, Merah? Aku pemilik terbesar hotel ini. Ingin menuntutku? Kamu pikir kamu pantas? Kalau begitu, coba saja. Pemilik jus yang ya? 30 detik. Aku akan menyuruhmu melakukan sesuatu. Jangan membual pedaka di sini. Bos bernilai ratusan juta. Kamu pikir kamu pantas menghubunginya? Cantik, membantu orang yang imut ini. Apa gunanya? Saya. Wang Xiongpeng. Tianmen Group, manajer cabang Provinsi Dong. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Sisa 10 detik. Aku bilang kamu pamer, ya?
Kamu membuat marah orang yang salah. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Manajer Yang, apa yang terjadi? Aku dipecat. Bos bilang aku membuat marah orang penting. Apa? Orang penting? Ini. Kartu namaku. Yetjuan, Tianmen Group Company, Ltd. Seo. Qin Wanning. Ya ampun. CEO Tianmen Group. Itu sangat tinggi dan perkasa. Orang penting. Bahkan Tuan Wong. Di depannya, hanyalah Pion Castle. Mengerikan sekali. Orang seperti Chen Hao, bagaimana bisa berhubungan dengan Sio Qin? Ini, dengan kemampuanmu, tidak cukup untuk menindasku. Zhang Tingting, hari ini kamu menelepon untuk menghadiri reuni kelas? Awalnya kupikir kita semua teman lama. Saya akan membantu sebisa mungkin. Saya bisa aturkan posisi di Tianmen Group untuk kalian, itu tidak masalah. Tapi sekarang terlihat kalian sendiri yang menolak kesempatan ini. Chen Hao. Bukan budget masalahnya. Chen Hao, saya salah. Beri saya satu kesempatan lagi, Oak? Tidak menarik. Reuni seperti ini tidak menarik. Ayo pergi. Chen Hao. Saya tidak tahu kenapa Qin selalu membantu kamu. Tapi saya tahu satu hal, kamu pamer di sini karena wanita. Seumur hidup saya merendahkanmu. Pamer karena wanita. Bukankah kamu ingin tahu identitasnya? Baik. Sekarang saya beri, dengarkan baik-baik. Chen Hao adalah orang terkaya di Daxia saat ini, ketua Tianmen Group, Putra Chen Zhenshen. Putra orang terkaya di Daxia. Ya Tuhan, berapa banyak kekayaan yang diwarisi? Setidaknya triliunan. Kan ini? Apakah ini benar? Benar atau tidak, kamu sendiri di Tianmen Group. Coba selidiki dan kamu akan tahu. Selain itu, Ibu Chen Hao adalah penguasa Balai Dewa Perang. Gelar Kaisar Perang tiada tara. Ingin memprovokasinya? Timbang dulu diri kalian. Apakah kalian pantas? Penguasa Balai Dewa Perang. Itu lebih hebat dari orang terkaya. Di Daxia, sepertinya selama ini, kita salah menilai. Ternyata orang tua Chen Hao hebat. Saya salah memilih. Sekarang, apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Beri kamu 10 menit untuk berkemas, lalu pergi dari Tianmen Group. Jangan, Zhonggang, Qinzheng, Tuan Muda Shen. Orang besar tidak mengingat kesalahan kecil. Ampuni saya kali ini. Saya tidak akan begini lagi. Maaf. Ayo pergi. Terlalu banyak lalat. Mengganggu. Kalian berdua, jangan pergi dulu. Putra orang terkaya. Sangat menakutkan.